Pada waktu itu Amerika masih membentuk koloni Inggris. Peristiwa The Salem Witch Trials ini menjadi kejadian di mana ratusan penduduk kota Salem yang dituduh melakukan praktek sihir ditangkap, kemudian diadili, dan mendapatkan hukuman mati atau digantung. Hari ini saya bakal kembali membuka sejarah kelam masa lalu yang terjadi di Amerika, tepatnya di kota Salem. Buat kamu mungkin ada yang sudah sempat mendengar kisah ini, atau mungkin beberapa dari kamu belum pernah mengetahui sama sekali kisah ini. Kalau sihir itu sudah dikenal sejak ribuan tahun lampau dalam sejarah manusia. Dari Mesopotamia kuno, Mesir, Eropa, bahkan juga Asia. Bahkan sebutan untuk kota para penyihir pun ada. Kota Salem namanya. Letaknya itu ada di Amerika Serikat. Tepatnya di negara bagian Massachusetts, bagian Oregon. Kota ini secara resmi telah ditetapkan sebagai kota sihir oleh Michael Dukakis. Dia seorang gubernur Massachusetts di masa itu. Mengapa kota Salem dikatakan kota penyihir? Kota ini ditetapkan sebagai kota sihir karena di kota ini pernah terjadi suatu peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu peristiwa The Salem Witch Trial, di mana lebih dari 150 penduduk kota itu ditangkap, diadili, dan dihukum hanya karena dianggap mempraktekkan ilmu sihir. Kota Salem berdiri pada tahun 1629. Kemudian di tahun 1641 sebagai bagian dari koloni Inggris, hukum Inggris juga ditetapkan di kota itu. Salah satunya adalah hukum bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan praktek sihir itu merupakan pelanggaran berat. Nah, kisah awal kelam kota Salem bermula pada tahun 1688. Nah, kisahnya bermula dari Martha Godwin, seorang remaja penduduk lokal yang bertengkar dengan God Glover, seorang tukang cuci pakaian yang akhirnya memicu kemunculan peristiwa-peristiwa aneh seputar ilmu sihir pada waktu itu. Setelah kejadian itu, Martha mulai menderita penyakit aneh dan disusul oleh kakak perempuan dan juga adik laki-lakinya yang sama-sama menderita penyakit aneh pada saat itu. Akibat dari kejadian itu, God Glover akhirnya ditangkap karena dituduh telah melakukan praktek sihir terhadap keluarga Godwin. Kemudian seorang pendeta bernama Cotton Mather menemui God dan membujuknya agar mengakui perbuatannya. Jika tidak, maka ia akan dijatuhi hukuman mati berupa hukuman gantung oleh pengadilan setempat. Tapi siapa sangka, tidak lama kemudian muka God itu katanya menjadi seram dan menakutkan, dan perubahan itu terjadi ke seluruh tubuhnya. Tahun-tahun berikutnya pada tahun 1692, banyak gadis yang mulai satu persatu menderita penyakit aneh yang sama dengan penyakit anak-anak keluarga Godwin. Nah, saat itu situasinya semakin memanas. Lalu pada pertengahan Februari 1692, dokter pada waktu itu malah menganggap bahwa penyakit yang dialami oleh penduduk adalah akibat sihir. Hal ini membuat penduduk semakin khawatir dan akhirnya saling tuduh-menuduh pun terjadi di antara para penduduk. Tuduhan pertama jatuh kepada seorang budak wanita bernama Tituba. Tituba ini dituduh telah membuat atau memberikan kue buatannya yang disebut kue sihir kepada seekor anjing. Lalu ada Sarah Good dan juga Sarah Osborne yang juga dituduh sebagai penyihir. Ini diperkuat oleh pernyataan Tituba yang mengaku ia mendapatkan praktek sihir dari God Glover dan Sarah Osborne. Beberapa penduduk lain menuduh Sarah Good dan juga Sarah Osborne sebagai penyihir. Akhirnya John Hathorne dan juga Jonathan Corwin dari kepolisian setempat melakukan pemeriksaan kepada Tituba, Sarah Good dan juga Sarah Osborne. Tituba mengaku bahwa praktek sihirnya didapat dari God Glover dan Sarah Osborne. Kemudian ada 3 orang bernama Mercy Louise, Mary Walcott, dan juga Mary Warren. Mereka mengaku tertular penyakit aneh dari Ann Putnam. Ann dituduh Martha Corey adalah seorang penyihir. Begitu pula Abigail Williams menuduh Rebecca Nurse. Nah, ini berlanjut terus-menerus ya. Ada saling tuduh-menuduh ya, ada kecurigaan di antara para penduduk. Hal yang sama juga terjadi pada John. John ini suami dari Elizabeth Proctor. Sewaktu ia membela istrinya yang dituduh sebagai penyihir, malah menjadikan dia menjadi laki-laki pertama yang tertuduh sebagai penyihir juga. Aksi tuduh-menuduh ini pun semakin berkembang luas dan membuat banyak orang ditangkap, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian dimasukkan ke penjara hingga pada bulan Mei 1692, keadaan kota Salem semakin memanas saat itu. Akhirnya pengadilan pun digelar. Bridget Bishop adalah wanita pertama yang diadili karena Elizabeth Booth, perempuan yang menuduhnya penyihir, terbukti mendapatkan gejala penyakit aneh tersebut. Bridget pun digantung. Selanjutnya, giliran Rebecca Nurse, Susanna Martin, Elizabeth, Sarah Good, Sarah Watts, mereka diadili. Mereka pun digantung di Gallows Hill. Dan masih banyak beberapa nama-nama lain yang juga terseret ikut digantung. Kecuali saat itu Elizabeth Proctor.
Dia sedang mengandung dan dia lolos dari tali gantungan. Tuduhan penyihir pun terus bertambah dengan hadirnya Giles Corey. Apa yang dialami oleh Giles Corey lebih sadis dan mengerikan. Lelaki itu ditindih dengan batu besar sampai mati karena dia menolak untuk mengakui kesalahannya, dan itu membutuhkan waktu hingga 2 hari dan akhirnya dia pun tewas. Beberapa hari kemudian Martha Corey, Margaret, Scott, Mary, Alice, Anne, Wilmot, Samuel dan juga Mary Parker, mereka semuanya dihukum gantung. Tetapi keadaan berangsur membaik di bulan Oktober 1692. Pendeta Increase Mather, presiden dari Harvard College, ayah dari pendeta Caton Mather, mengumumkan cara penggunaan bukti-bukti sihir di pengadilan. Tapi Gubernur Pepys mengatakan bahwa bukti-bukti itu tidak berlaku pada pengadilan ilmu sihir. Nah, pada musim gugur, Gubernur Pepys membebaskan beberapa tersangka yang tidak cukup bukti. Hakim Stockton mendapat perintah dari gubernur untuk melanjutkan proses pengadilan ilmu sihir dan menghukum gantung para wanita, walaupun mereka sedang hamil saat itu. Dikarenakan itu juga, Hakim Stockton mundur dari jabatannya sebagai hakim kota. Akhirnya 49 dari 52 orang tersangka dibebaskan, termasuk Tituba, yang kemudian dijual kepada tuannya yang baru. Pada musim panas, Gubernur Pepys memohon maaf kepada seluruh tersangka yang masih tersisa di dalam penjara. Hingga tahun 1697, pengadilan kota mengakui kesalahan telah memenjarakan dan menghukum mati banyak orang tanpa bukti yang jelas dan menentukan hari puasa dan soul searching atas tragedi di kota Salem itu. Mereka pun mendeklarasikan bahwa tahun 1692 sebagai tahun tanpa hukuman. Kini kota Salem kemudian menjadi sebuah kota wisata yang syarat akan nilai supranatural. Peristiwa The Salem Witch Trial sampai sekarang masih dikenang dan pengunjung kota Salem masih bisa melihat bukti-bukti peninggalan dari kejadian itu. Oh ya, di bulan Oktober menjadi festival paranormal di Salem. Paranormal dari berbagai penjuru Amerika akan datang untuk menunjukkan kebolehannya. Banyak juga nih turis yang antusias untuk hadir. Pengunjung yang ingin diramal dapat memilih paranormal dengan membaca biodata. Jadi kalau misalnya kamu berpikir orang Amerika itu modern dan juga tidak percaya tahayul, itu salah ya. Karena mereka juga berani ngeluarin uang banyak ya, yang tidak sedikit hanya untuk bisa diramal, bahkan untuk mengetahui peruntungan nasib mereka juga. Sekarang ini kota Salem menjadi salah satu destinasi wisata horor untuk dikunjungi. Jadi kalau misalnya kamu ingin tahu sejarahnya yang kelam, sebaiknya datang pada bulan Oktober. Karena sangat meriah dan banyak wisatawan yang mengunjungi tempat ini. Oh ya, tapi tidak disarankan jalan-jalan pada malam hari. Karena salah satu korban pengadilan Salem masih sering menampakkan diri ke masyarakat sekitar. Sebagian besar warga yang dituduh sebagai penyihir dihukum mati di Salem, ternyata lokasi eksekusinya sendiri tidak disebutkan dengan jelas dalam sejarah. Tapi baru-baru ini tim peneliti di Salem, Massachusetts telah menemukan situs eksekusi yang dituduh sebagai penyihir pada tahun 1692. Nah, lokasi di mana penyihir Salem digantung itu berada di belakang Walgreens, jadi itu lokasinya sebuah hutan tandus dan terpencil. Setelah melakukan pemantauan menggunakan radar dan foto udara serta mencocokkan semua fakta-fakta yang ada, akhirnya para peneliti menyimpulkan kalau lokasi eksekusi yang sebenarnya itu adalah hutan batu yang disebut Proctor Ledge, dan sekarang Proctor Ledge ditetapkan sebagai situs sejarah atau tempat para penyihir Salem meregang nyawa. Bahkan pemerintah kota bermaksud untuk membangun memorial untuk mengenang para korban salah tuduh. Perburuan penyihir Salem menjadi bukti yang mengerikan tentang hukuman bagi para penyihir di masa lalu. Sampai sekarang nih, masih banyak penduduk kota Salem yang benar-benar menjadi penyihir atau disebut paranormal. Nah, itu. Junko Furuta bukanlah nama yang asing bagi telinga orang Jepang. Bahkan hampir seluruh dunia mengenal kisah kelam yang dihadapinya. Kisah pembunuhan gadis remaja itu selalu diingat oleh banyak orang dan menyisakan luka yang mendalam, khususnya bagi keluarga Furuta. Untuk sebagian orang, cantik adalah berkah. Oleh sebab itu, Junko Furuta populer di sekolahnya, di sekolah menengah Misato di Saitama Prefektur. Junko Furuta adalah seorang gadis berumur 16 tahun yang berasal dari Prefektur Saitama, Jepang. Ia adalah seorang remaja yang cantik dan banyak disukai oleh pria. Tidak seperti gadis remaja lainnya, Furuta tidak merokok ataupun minum minuman keras. Namun sayang, kecantikannya juga yang menjadi kutukan baginya. Bukan karena ia sering mendapat tatapan iri dari gadis-gadis lain, tapi karena nasib mempertemukan Furuta dengan seorang monster bernama Hiroshi Miyano.
Miyano punya reputasi sebagai tukang bully alias preman sekolah deh, serta punya koneksi dengan sindikat Yakuza. Yakuza dari bahasa Jepang atau Gokudo adalah nama dari sindikat terorganisir di Jepang. Organisasi ini sering juga disebut sebagai mafia Jepang karena ada kesamaan dengan bentuk organisasi yang asalnya dari Italia. Nah, Miyano dan kawan-kawan satu gengnya menyukai perempuan yang mereka anggap nakal, yang gemar minum minuman alkohol, menghisap rokok, dan sesekali pakai narkoba, persis seperti apa yang sering mereka lakukan. Namun Furuta tidak demikian, sehingga seharusnya berada di luar radar dari Miyano serta kawan-kawannya. Namun Miyano pada suatu hari membuat pengecualian. Entah kenapa ia tertarik pada kecantikan dan kepolosan Furuta, yang membuatnya menjadi salah satu siswi paling populer di sekolah. Miyano kemudian menyatakan rasa sukanya kepada Furuta, tapi sayang, Furuta menolaknya dengan alasan tidak sedang berminat untuk pacaran. Selama ini, semua siswa di sekolah selalu menaati kemauan Miyano dan bahkan takut padanya. Ia dan koneksi Yakuzanya pamer kekuasaan dengan cara mengeksploitasi ketakutan orang lain. Jadi, singkat cerita, Furuta lah yang menjadi orang pertama yang berani menolak kemauan Miyano. Dan otomatis, hal ini membuat Miyano sangat marah. Furuta sendiri lahir pada 22 November 1971. Ia tumbuh dan besar di Misato, Saitama. Seperti kebanyakan siswa-siswa SMA Jepang pada umumnya, ia menjalani pekerjaan paruh waktu usai jam sekolah. Furuta pun baru pulang ke rumah saat sore hari. Crime Library mencatat pada malam hari tertanggal di 22 November 1988. 3 hari setelah perayaan ulang tahun ke-17-nya, Furuta pulang dari pekerjaan paruh waktunya dengan menaiki sepeda. Sialnya, ia menuju ke kawasan tempat Miyano dan temannya Nobuharu sedang nongkrong. Kemudian atas perintah Miyano, Minato menendang sepeda Furuta sampai terjatuh lalu kabur. Miyano pun berpura-pura baru sampai di lokasi dan menawarkan diri untuk menolong serta mengantar Furuta pulang. Furuta tak menolak, namun ternyata ia diarahkan masuk ke sebuah bekas gudang yang tak jauh dari lokasi jatuhnya sepeda. Nah, di situ Miyano mulai melancarkan ancaman dengan kembali menyinggung koneksinya dengan Yakuza. Furuta kemudian dibawa ke hotel dan menghubungi 2 orang temannya, Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Minato menyusul dan keempatnya membawa Furuta ke rumah orang tua Minato. Miyano dan ketiga kawannya punya rekam jejak pemerkosaan terhadap perempuan secara beramai-ramai. Dan malam itu, Furuta adalah korban berikutnya. Ia tak mampu melawan karena kalah dari segi fisik. Miyano juga mengancam bahwa Yakuza akan membunuh keluarganya jika ia memberontak dan berteriak. Saat itu, orang tua Furuta cemas sebab anaknya tak pulang-pulang. Mereka lalu mengontak pihak kepolisian. Tak lama berselang, Furuta tiba-tiba menghubungi mereka. Miyano memberi perintah agar Furuta berbohong bahwa dirinya sedang menginap selama beberapa hari di tempat teman dan meminta agar polisi menghentikan pencarian dirinya. Orang tua Minato tak curiga karena Furuta dipaksa untuk mengaku sebagai pacar dari salah satu penyekap. Meski tak sepenuhnya percaya, orang tua Minato memilih untuk diam. Sebab mereka takut dengan Yakuza kenalan dari Miyano. Di sisi lain, Minato juga adalah remaja yang pemarah yang mulai sering bersikap kasar kepada orang tuanya. Selama 40 hari ke depan menjadi hari-hari paling menakutkan bagi Furuta. Berkali-kali mendapatkan penyiksaan yang tingkat kekejamannya melampaui nalar manusia. Laporan resmi pengadilan Jepang mencatat bahwa penyiksaan dengan mendetail yang dinarasikan ulang oleh media massa setempat. Salah satunya tertuang dalam buku William Webb yang bertajuk Murder Under the Rising Sun, 15 Japanese Serial Killers That Terrified a Nation pada tahun 2013. Furuta diperkosa, yang menurut persidangan kasus ini sebanyak lebih dari 400 kali. Ia hampir setiap saat dipukuli, tubuhnya digantung di atas plafon dan diperlakukan seperti samsak. Perutnya kadang dihantam oleh barber. Ia dibuat kelaparan, tapi juga dipaksa makan kecoa hidup atau meminum urinnya sendiri. Beberapa bagian tubuhnya dibakar, termasuk ditempeli lilin panas di kelopak mata.
Bagian tubuh lain yang juga dimutilasi, dan masih banyak bentuk-bentuk penyiksaan lainnya yang dialami oleh Furuta. Dalam kondisi yang sedemikian brutal, ia tetap dipaksa untuk bermasturbasi di hadapan para pelaku. Kemaluan dan anusnya dimasuki beberapa benda dan mengakibatkan pendarahan yang hebat. Hal ini membuat Furuta kehilangan kemampuannya untuk mengontrol kandung kemih dan buang air besar. Maaf ya, beberapa tindakan sadis yang terjadi saya tidak sanggup untuk menceritakan secara detail. Tapi intinya, penyiksaan yang dialami oleh Furuta adalah sebuah bentuk penyiksaan sadis dan biadab yang sama sekali tidak manusiawi. Kita bisa menyebut para penyiksa itu adalah setan berwujud manusia. Saat saya membaca kisah Furuta, perasaan saya pribadi sebagai seorang perempuan luar biasa bercampur aduk. Sedih, sakit, marah, ingin memberontak, dan segala bentuk kekecewaan, jijik, dan lain sebagainya. Saya nggak tahu lagi seperti apa perasaan saya, dan saya berpikir, gimana dengan perasaan si korban yang saat itu mengalami langsung kejadiannya? Bukan hanya sehari, tapi berhari-hari, bahkan sampai 44 hari. Pada Desember 1988, setelah 1 bulan berada dalam penyekapan, Furuta sempat mencoba menelpon pihak kepolisian. Namun upayanya gagal karena ketahuan oleh salah seorang pelaku. Furuta kemudian dihukum lagi dan lagi dengan cara dibakar. Furuta sampai meminta agar dirinya dibunuh saja saat itu juga, agar penderitaannya cepat berakhir. Namun para pelaku menolak dan malah memaksanya untuk tidur di balkon, padahal saat itu adalah musim dingin. Memasuki Januari, penyiksaan demi penyiksaan membuat kondisi fisik Furuta berubah. Luka-luka di sekujur tubuhnya mulai membusuk dan menimbulkan bau tak sedap. Para pelaku kehilangan nafsu bejatnya dan sempat mencari korban lain untuk diperkosa meski tidak disekap seperti Furuta. Kemudian pada Januari 1989, kondisi fisik Furuta sudah hancur lebur. Merujuk pada catatan Kenji Nakano untuk Tokyo Reporter, Furuta meninggal dunia setelah mendapatkan penyiksaan sadis selama kurang lebih 2 jam. Ia menyerah dengan rasa sakit yang menyerang tubuhnya. Saat itu, ia tidak punya lagi pilihan lain selain mati di tangan manusia-manusia yang tidak terlihat seperti manusia itu. Sungguh saya membayangkan bagaimana keadaan Furuta saat itu. Dan sungguh, sekali lagi saat membaca cerita ini, saya tidak bisa menahan air mata dan sangat-sangat mengutuk para penyiksa dan Miyano serta kawan-kawannya. Setelah Furuta meninggal, para pelaku kemudian membungkus tubuh atau jenazah Furuta dengan selimut, menempatkannya di drum bervolume 200 liter dan mengisinya dengan semen basah bersama dengan jenazah Furuta. Kemudian pada pukul 8 malam, mereka membawa drum tersebut ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo. Drum berisi jenazah Furuta ini kemudian dibuang ke dalam truk semen. Penangkapan para pelaku terjadi pada akhir Januari 1989. Berdasarkan identifikasi sidik jari, drum yang berisi jenazah Furuta ini ditemukan pada 30 Maret. Tak lama berselang, pengadilan atas kasus ini dimulai dengan mendatangkan seluruh pelaku termasuk Miyano selaku inisiatornya. Para pelaku ditangkap dan disidangkan sebagai orang dewasa. Tapi karena Jepang menangani kejahatan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur, maka identitas mereka pun disembunyikan oleh persidangan. Tapi bagaimanapun juga, seminggu kemudian, majalah mingguan bernama Shukan Bunshun menerbitkan nama mereka dengan headline yang berbunyi, "Hak asasi tidak dibutuhkan oleh penjahat biadab." Mereka juga menyebutkan nama asli Furuta dan detail tentang kehidupan pribadinya serta menerbitkannya. Orang tua salah seorang pelaku menjual rumah mereka dengan harga sekitar 50 juta yen atau 5 miliar rupiah dan membayarnya sebagai kompensasi atau permohonan maaf kepada keluarga Furuta. Vonis yang dijatuhkan tidak terasa adil, terutama dalam pandangan komunitas internasional. Hukuman yang paling ringan buat pelaku adalah penjara selama 7 tahun. Sementara yang terberat untuk Miyano adalah 20 tahun kurungan penjara. Hakim sejak awal kesulitan untuk memenuhi tekanan publik sebab para pelaku masih berada di bawah umur. Mereka menjalani hukuman di usia muda.
Usai bebas, beberapa pelaku masih saja bikin masalah. Ada yang melakukan kasus penipuan, ada juga yang menjadi tersangka kasus penganiayaan. Mereka diamankan oleh pihak keamanan dan kembali meringkuk di balik jeruji besi. Seperti Minato misalnya. Pada pertengahan Agustus 2018, ia ditangkap atas kasus pemukulan terhadap seorang karyawan perusahaan di kota Kawaguchi. Ia juga menyayat leher korban dengan sebilah pisau. Polisi menetapkannya sebagai tersangka percobaan pembunuhan. Rupanya, Minato tidak pernah belajar dari masa lalunya. Ada juga yang menilai bahwa orang-orang seperti Minato, Miyano, dan pelaku pembunuhan Furuta lainnya seharusnya dipenjara seumur hidup. Mereka tidak dianggap pantas untuk hidup di tengah-tengah masyarakat Jepang, yang sebagian diantaranya bahkan menganjurkan agar Minato dan kawan-kawannya dihukum mati saja. Junko Furuta dimakamkan pada 2 April 1989. Keluarga dan teman-teman dekatnya hadir pada saat pemakaman. Mereka larut dalam kesedihan yang sangat mendalam. Kisah Furuta dan penderitaannya abadi dalam novel, film, hingga lagu.